Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Masih di lomba Indomaret. Kali ini cuplikan videonya pewarnaan adik Quincy. Nah teman-teman, kemarin itu durasinya 1 jam. Untuk lombanya sendiri itu diadakan di Indomaret Gandus, di dekat Gandus Icon atau di sebelah klinik ISPI Medika. Teman-teman kalau mewarnai Indomaret, warna sidomarnya teman-teman biasanya warnainya sama nggak sama Quincy atau beda? Ya kalau beda juga nggak apa-apa, kalau sama ya juga kita samaan dong. Teman-teman terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Nah ini adik Quincy lagi mewarnai sepatu sidomar. Krayon yang digunakan adik Quincy itu krayon iya mata teman-teman, sedang. ini kayaknya begitu. Ayahnya Quincy salah taruh posisi HP deh, karena kemarin pas lomba itu biasanya kalau lomba dibarengin antara TK dan SD, kami bagi dua nih, Bunda pilih salah satu, atau ke adik Quincy atau ke abang Wenzo, liatin HP-nya, liatin abangnya, diliatin aja ya. Ini adik Quincy bagian ayah yang liatin teman-teman. Nah itu adik Quincy tulis tulisan domartnya pakai pensil warna dari Faber-Castell warna biru teman-teman, karena untuk tulisan-tulisan yang bagian-bagian kecil susah kalau mau pakai krayon. Nah ini lanjut mewarnai keranjang yang dibawa oleh si Domart. Durasinya 1 jam teman-teman, jadi agak sedikit diburu-buru sedikit, karena selama ini adik Quincy itu kalau lomba untuk durasi 1 jam sketsanya nggak sepenuh ini sketsanya penuh begitu. Nah ini lagi mewarnai bagian batu teman-teman, pusing ya liatnya ya. Ini videonya nggak usah difokusin deh sama posisi kertasnya, fokusin sama pewarnaannya aja ya. Oh iya, kalau misalkan teman-teman ada sketsanya untuk yang Indomaret, untuk latihan pewarnaan, boleh teman-teman di print dulu kayak gitu. Nanti kalau untuk campuran pewarnaannya, kalau mau ikutin pewarnaan adik Quincy boleh, mau disamain juga nggak apa-apa, mau dibeda-bedain juga nggak apa-apa, sesuai kreativitas dan keinginan teman-teman sendiri. Lanjut, adik Quincy lagi memilih warna. Nah ini biasanya adik Quincy itu nggak suka pakai krayon grapes. Adik Quincy suka sekali menggunakan krayon Quailiwen. Katanya krayon Quailiwen itu mudah sekali untuk diaplikasikan begitu teman-teman. Tapi kalau abang Genzo lebih suka krayon grapes. Nah ini untuk pohonnya adik Quincy menggunakan warna coklat muda dicampur dengan hijau yang paling muda ya teman-teman. Kemudian untuk sungainya menggunakan warna Prussian blue. Nah dibuat dulu gelombang-gelombang airnya menggunakan warna yang paling tua, kemudian nanti dicampur dengan warna yang muda. Kalau bisa diusahakan warna yang tua ini kan cuma sungai yang nggak terlalu dalam ya teman-teman, jadi kalau bisa diusahakan untuk warna yang tua, warna Prussian blue ini jangan terlalu banyak supaya kesan airnya nanti lebih terang dan lebih jernih.
Kini adik Quincy udah terlanjur menggunakan warna tuah lebih banyak, yaitu setelah warna bronze ditambahkan dengan warna cobalt blue. Nah, untuk krayon grapes ini sendiri sebenarnya agak sulit kalau digunakan untuk pemula ya teman-teman, karena untuk di kemasannya itu nggak ada tulisan nama-nama ataupun kode-kode. Kadang-kadang kita nggak terlalu jeli untuk membacanya, jadi kita kadang-kadang bingung warna yang mana. Kalau udah terlalu banyak krayon itu biasanya kita akan bingung, warnanya seperti mirip-mirip semua. Ayo, ada yang sama enggak? Nah, ini supaya lebih terang, jadi adik Quincy tutup dulu dengan warna hijau, kemudian baru ditutup dengan warna sky blue teman-teman. Nah, begitu. Jadi kelihatan lebih terang airnya. Nah, untuk di bagian ikannya adik Quincy kasih warna oranye, jadi kayak kesannya ikan mas gitu ya teman-teman. Nah, lanjut mewarnai batang pohon pisang tadi yang belum selesai, masih dengan nuansa warna yang sama, yaitu warna coklat muda dengan dicampur dengan warna hijau muda. Kalau biasanya hijau daun pisang ya teman-teman. Nah, untuk papannya itu adik Quincy menggunakan warna coklat kayu dengan perpaduan warna coklat tua, coklat sedang, dan coklat muda begitu. Jadi kayak anggaplah ini papan kayu ya teman-teman, begitu. Nah, karena kemarin itu durasinya itu 1 jam, jadi agak sedikit diburu ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut adik Quincy waktu 1 jam itu pas lah, cocok lah, karena adik Quincy agak sedikit lebih ngebut kalau lomba mewarnai, apalagi kalau menggunakan silky crayon. Kemarin aja pernah lomba Faber-Castell mandiri ya, dengan durasi 1 jam dengan sketsa gambar yang penuh, adik Quincy bisa menyelesaikan tepat waktu begitu. Nah, ini dilanjut lagi mewarnai bagian semak-semak dengan warna seperti biasa ya teman-teman, kasih dengan warna deep green, green dengan grass green. Nah, kalau bisa untuk warna yang lebih terang kita tambahkan dulu dengan warna hitam teman-teman. Nah, ini adik Quincy aplikasinya dengan warna hitam dulu. Kemudian supaya nggak bergaris, warna hitam itu cuma sekedarnya saja, jangan terlalu pekat, jangan terlalu padat ya teman-teman. Jadi nanti ketika misalkan diaplikasikan, bisa langsung kita tumpuk dengan warna yang paling gelap begitu kalau adik Quincy. Jadi kita gunakan dulu warna hitam itu, baru kita tumpuk dengan warna yang paling gelap. Kita campur sampai ke semua bagian untuk warna yang paling gelap, kemudian baru dicampur ke warna yang sedang. Nah, ini adik Quincy tadi menggunakan warna coklat, warna hitam dulu, kemudian warna coklat, kemudian warna pale brown untuk warna tanah. Nah, di sini adik Quincy menggunakan warna biru untuk ornamen-ornamen yang ada di bagian tanah. Itu sepertinya tampaknya itu kalau menurut imajinasi adik Quincy itu bintang laut ya kayaknya, makanya diwarnai dengan warna biru. Tapi kalau menurut Bunda itu rumput. Ya, imajinasi berbeda-beda ya teman-teman, terserahlah adik Quincy. Nah, ini adik Quincy lagi mau menambahkan warna matahari di tengah-tengah. Adik Quincy baru tadi malam sebelum lomba, adik Quincy Bunda ajarkan buat awan bulat. Nah, yang dimana letak mataharinya itu di tengah. Padahal itu adik Quincy nggak terlalu diajar-ajarin banget, cuma dikasih lihat dari contoh fotonya saja.
Kemudian adik Quincy langsung praktek. Nah, Bunda nggak menyangka ternyata langsung dibuat di lomba awan yang baru dipelajari ya, biarpun masih belum terlalu simetris untuk garisnya, nggak apa-apa. Untuk ukuran anak 5 tahun menurut Bunda hasilnya itu lumayan lah ya, karena kita tahu kemampuan anak kita sendiri begitu. Nah, kalau ngajarin adik Quincy, kalau Bunda sih selalu fokus di garis dulu. Jadi kalau misalkan percuma kalau anak-anak bisa dan tahu gradasi, kalau untuk garis awan ataupun garis tanah ataupun garis lengkungan air itu belum bisa. Nah, itu kadang-kadang percuma saja, karena teman-teman yang lain kalau di lomba itu membuat awan itu sudah berbagai bentuk lengkungan awan. Jadi kita harus tahu dulu langkah dasarnya teman-teman. Kalau itu trik Bunda mengajari anak-anak. Jadi ini kalau misalkan untuk ngajari adik Quincy di rumah itu, selain di les, adik Quincy juga Bunda ajarin di rumah. Jadi adik Quincy kalau di les itu kan sesuai dengan guru lesnya, dengan missnya, tegur sama guru lesnya. Nah, tapi kalau misalkan di rumah itu Bunda nggak keseluruhan kertas. Misalkan hari ini adik Quincy mau belajar apa? Mau belajar awan. Oke, kita fokus di awan saja. Tanpa objek, tanpa ada gambar-gambar yang lain, semuanya awan full. Nah, untuk besoknya misalkan adik Quincy mau mewarnai apa? Bunda sering evaluasi, oh adik Quincy kurangnya di bagian tanah. Oke, hari itu kita full belajar cuma tanah saja, begitu teman-teman. Jadi ketika nanti ada gambar-gambar yang harus ditambahkan ini itu, jadi adik Quincy sudah tahu, oh langkah-langkah membuat tanah begini, langkah-langkah membuat awan begini, begitu. Nah, jadi mungkin bunda-bunda yang lain ada tips dan triknya tersendiri untuk mengajari anak-anaknya. Boleh di-share supaya kita sama-sama berbagi ya teman-teman. Kalau Bunda sih begitu. Tapi nggak bisa disamakan juga seluruh anak itu caranya yang sama ya bunda-bunda. Karena setiap anak-anak itu karakternya berbeda dan cara belajarnya juga berbeda. Kalau adik Quincy sih sukanya begitu, lebih masuk dan lebih dapatnya belajarnya begitu. Nah, terkadang juga adik Quincy ini nggak mau diajarin sama Bunda begitu. Terkadang adik Quincy ini suka bantah begitu ya, namanya anak-anak, ikutin moodnya aja. Di saat disuka ya diajarin, di saat dia nggak suka ya udah. Toh mewarnai ini juga untuk hiburan, untuk melatih fokus dan memperluas imajinasi anak-anak juga. Daripada main gadget lebih baik kita beliin tuh buku gambar banyak-banyak, terus alat mewarnainya dan alat tulisnya semuanya, terus juga dilengkapi juga dengan media-media belajar lainnya seperti buku-buku contoh-contoh segala rupa. Pokoknya jangan pernah bosan untuk selalu mendukung kemauan dan hobinya anak-anak. Bisa jadi itu akan menjadi media pendukung pembentukan karakter mereka bunda-bunda begitu. Nah, kalau adik Quincy sekarang lagi suka sekali bikin gambar orang. Nah, dimana itu Bunda pernah belikan satu buku, dimana buku itu judulnya semua bentuk-bentuk gestur manusia. Jadi ada yang duduk, ada yang guling, ada yang lagi berenang, ada yang lagi lari, ada yang lagi bergelantungan, ada yang lagi manjat pohon. Ya begitulah, pokoknya banyak. Jadi semuanya rata-rata dicoba adik Quincy, dan Bunda pertama nggak terlalu expect untuk adik Quincy yang mencoba, cuman untuk Abang Gwenzo. Tapi ternyata adik Quincy setiap hari mencoba setiap step by step, setiap bentuk dan gestur tubuh anak-anak itu. Luar biasa menurut Bunda. Jadi sekarang adik Quincy
sudah ya lumayan bagus lah kalau membuat orang untuk ukuran kategori anak TK teman-teman. Tapi kekurangannya The Quincy selalu nggak mau menambahkan gambar orang di saat lomba, katanya butuh waktu yang lama. Nah ini udah hampir selesai ya teman-teman. Adik Quincy lagi finishing menambahkan rumput-rumput dan batu-batu di bagian tanah begitu. Nah awalnya sudah, menebali sudah selesai, untuk kolom namanya sudah selesai, tinggal ditambahkan riak-riak airnya menggunakan tip X, atau boleh teman-teman menggunakan apa ya itu ya, spidol putih begitu boleh. Kalau kita cuma punyanya ini saja, pakai saja yang ada. Nah kalau misalkan lebih bagus lagi mau pakai spidol putih ya silakan, nggak ada larangan juga. Tapi untuk beberapa lomba juga ada yang dilarang menggunakan tip X, nggak apa-apa. Selain tip X, untuk putih-putihnya kita juga bisa menggunakan oil pastel artis ataupun black edition yang berwarna putih teman-teman. Nah ini untuk detail-detail objek-objek terkecilnya The Quincy coba tebali. Nah untuk menebalinya itu Adik Quincy dulu butuh latihan yang cukup banyak teman-teman, karena untuk menebali itu butuh konsentrasi ya, untuk ukuran anak umur 5 tahun masih TK. Kadang-kadang menulis saja masih suka berantakan begitu. Jadi ya butuh kesabaran ekstra, butuh ketelitian, butuh keuletan dan juga semangat dari Adik Quincy sendiri. Nah ini lomba di Indomaret kemarin Adik Quincy alhamdulillah dapat juara harapan. Pada saat itu kategorinya 5-8 tahun, dan Abang Guenzo umur 8 tahun di lomba yang sama, di tempat yang sama ini mendapatkan juara 1 teman-teman. Videonya juga udah di share ya teman-teman, silahkan cek untuk hasil karya Abang Guenzo. Nah teman-teman udah pada subscribe belum nih? Ayo di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, supaya nanti kalau misalkan kita upload video lagi teman-teman bisa ada pemberitahuan. Nah teman-teman, gimana nih hasilnya punya Adik Quincy? Jangan lupa di komen, like, dan share ya teman-teman. Nah segitu dulu video dari kita teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Terus ikuti video-video kita. Dadah teman-teman.